Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang salah satu peristiwa paling penting dan penuh makna dalam sejarah Islam, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tetapi sebuah langkah besar yang mengubah dunia dan menjadi awal kebangkitan Islam. Melalui kisah ini, kita akan belajar tentang keberanian, kesabaran, persaudaraan, dan pentingnya berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka lembaran sejarah ini bersama-sama dan ambil pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Kali ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah menjelaskan sebab-sebab hijrahnya Nabi. Yang kedua yaitu menceritakan kisah hijrahnya Nabi. Yang ketiga yaitu membuat alur cerita atau strategi apa yang digunakan oleh Nabi dalam berhijrah. Yang keempat yaitu menyimpulkan pelajaran atau materi hari ini. Dan yang kelima yaitu meneladani perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Selanjutnya, apa itu hijrah? Anak-anak, kata hijrah itu artinya berpindah tempat atau meninggalkan tempat asal menuju tempat yang baru. Nah, ini pengertian secara bahasa ya. Coba bayangkan, seperti ketika kamu dan keluarga pindah rumah dari satu kota ke kota lain karena ayah atau ibu bekerja di tempat yang baru, atau saat kamu selesai dari sekolah TK kemudian berpindah ke sekolah dasar. Itu adalah contoh kecil dari berpindah tempat. Orang-orang sering berpindah karena berbagai alasan. Bisa jadi karena mereka ingin mencari tempat yang lebih aman, yang lebih nyaman, atau menghindari bahaya, ya, ingin mencari kesempatan yang lebih baik, atau mencari tempat yang lebih tenang. Ya. Jadi hijrah itu bukan sekedar jalan-jalan biasa, tapi perpindahan yang memiliki tujuan besar dan alasan yang kuat. Kemudian dalam sejarah Islam, perjalanan Nabi Muhammad SAW ini dari pertanyaan besar, kenapa Nabi Muhammad dan para sahabat sampai harus berpindah dari kota kelahirannya yaitu Mekah menuju ke Madinah ya. Nabi Muhammad dan para sahabat menghadapi banyak kesulitan dan tantangan ketika menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah. Banyak orang tidak suka dengan ajaran Islam dan sering mengganggu serta menyakiti mereka. Umat Islam tidak bisa beribadah dengan tenang dan menyebarkan ajaran kebaikan Islam dengan bebas. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Madinah yang dulu bernama Yasrib adalah kota yang lebih ramah dan mau menerima ajaran Islam. Tujuan besar dari hijrah ini adalah agar umat Islam bisa hidup dengan aman, beribadah kepada Allah dengan tenang, dan bisa bebas menegakkan serta menyebarkan ajaran Islam kepada banyak orang. Ini adalah langkah yang sangat berani dan penuh pengorbanan untuk menyelamatkan dan membangun agama Islam agar semakin kuat. Nah, ini adalah faktor atau penyebab mengapa Nabi Muhammad dan para sahabat pada saat itu memutuskan untuk hijrah. Yang pertama, di Mekah ditolak oleh kaum Quraisy ya, yang tidak mau meninggalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Dulu saat Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan ajaran Islam di kota Mekah, banyak sekali penduduknya yang tidak mau menerima. Mereka adalah kaum kafir Quraisy. Mereka menolak keras ajaran baru ini karena sudah terbiasa menyembah berhala. Patung-patung yang mereka anggap dewa atau Tuhan, mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun menyembah berhala, sehingga mereka menentang Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya dengan sangat kuat. Kemudian alasan yang kedua yaitu ada Baiat Aqobah ya. Baiat Aqobah ini apa? Setelah banyak penolakan di Mekah, datanglah harapan baru. Beberapa rombongan dari sebuah kota bernama Yasrib, saat ini namanya Madinah, menemui Rasulullah SAW. Mereka berjanji setia untuk melindungi Nabi dan menerima ajaran Islam. Perjanjian ini dinamakan Baiat Aqobah. Penduduk Madinah merasa kagum dengan ajaran Islam yang damai dan adil. Mereka menawarkan tempat yang aman bagi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk hidup dan menyebarkan Islam. Ini adalah dukungan yang sangat besar dan membuat Madinah menjadi pilihan yang tepat untuk tempat hijrah.
Kemudian alasan yang ketiganya yaitu kesulitan beribadah. Kaum muslimin mengalami kesulitan dalam menjalankan ibadah ajaran Islam di Mekah. Bayangkan teman-teman, betapa sulitnya saat itu bagi kaum muslimin yang baru memeluk Islam di Mekah. Mereka tidak bisa beribadah dengan tenang. Kaum Quraisy sering mengganggu, mengejek, bahkan menyiksa mereka. Contohnya saat ingin sholat, mereka harus sembunyi-sembunyi karena takut dihukum. Mereka tidak bisa menyuarakan keimanan mereka secara bebas. Hidup mereka penuh tekanan dan ancaman. Menjalankan ibadah dan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah itu sangat-sangat tidak mungkin karena gangguan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian alasan yang keempat yaitu perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad SAW ini berhijrah. Nah, keputusan hijrah ini bukan hanya karena kesulitan yang dialami, tapi juga karena ada perintah langsung dari Allah SWT. Kemudian ada persiapan hijrah ya Nabi Muhammad SAW atau strategi yang Nabi Muhammad gunakan ketika akan melaksanakan hijrah. Yang pertama yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur di tempat tidur Nabi di rumah beliau ya, untuk mengecoh kaum Quraisy yang ingin menyerang Nabi ya. Saat malam tiba, kaum Quraisy yang jahat sudah mengepung rumah Nabi. Mereka ingin menangkap Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi Muhammad punya rencana cerdik. Beliau meminta sahabatnya yang sangat berani yaitu Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Ali adalah seorang pemuda yang sangat setia dan tidak takut bahaya. Ia rela menanggung resiko agar Nabi bisa selamat. Kemudian yang kedua yaitu berangkat bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad berangkat diam-diam bersama sahabat setia yaitu Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari ya. Pada saat itu Nabi Muhammad datang ke rumah sahabat Abu Bakar, kemudian menceritakan bahwasannya Nabi Muhammad sudah dikasih perintah oleh Allah untuk segera berhijrah, dan sahabat Abu Bakar telah menyiapkan 2 hewan unta ya, yang telah dibekali peralatan dan sebagainya untuk siap berhijrah. Yang ketiga, Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini dikejar oleh kaum kafir Quraisy ya. Namun beliau berhasil kabur dan bersembunyi di dalam Gua Sur namanya selama 3 hari 3 malam begitu. Ada mukjizat di Gua Sur ya. Kaum Quraisy gagal menemukan Nabi karena perlindungan Allah. Ada laba-laba ya, sarangnya ya, di mulut gua atau di depan pintu gua ya. Kemudian ada sarang dan burung merpati bertelur di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh kebesaran Allah ya, untuk selalu melindungi hambanya yang beriman dan berjuang di jalan Allah ya. Allah tunjukkan Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar akhirnya bisa selamat. Nah, kemudian perjalanan menuju Madinah. Yang pertama ada pemandu jalan ya, atau yang menunjukkan jalan ketika Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad memilih seorang pemandu jalan yang terampil ya, ulet cekatan. Beliau bernama Abdullah bin Uraikid. Walaupun beliau ini statusnya belum memeluk Islam, tapi Nabi sangat percaya dengan kemampuannya ya, untuk menunjukkan jalan atau rute yang aman dan tersembunyi menuju Madinah. Yang kedua, perjalanannya mereka menempuh perjalanan yang panjang dan penuh tantangan melalui gurun pasir. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sebuah petualangan yang sangat panjang dan berat. Nabi Muhammad dan Abu Bakar harus menempuh jarak sekitar 450 km jalan kaki, yang memakan waktu berhari-hari dan bermalam-malam melintasi gurun pasir yang panas membara, gurun pasir yang dingin menggigit di malam hari. Mereka hanya membawa bekal seadanya ya, menghadapi rasa haus yang hebat, lapar, dan kelelahan yang luar biasa. Setiap langkah adalah ujian kesabaran dan keimanan. Selain tantangan alam, mereka juga harus selalu waspada dari kejaran pasukan Quraisy yang berniat jahat, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sesampainya di Madinah, masyarakat kaum Madinah atau kaum Ansor ya, menyambut dengan penuh sukacita. Setelah menempuh perjalanan yang penuh bahaya dan rintangan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di kota Yasrib, yang kemudian dikenal sebagai nama Madinah. Saat Nabi memasuki kota, seluruh penduduk berbondong-bondong keluar rumah. Tua, muda, laki-laki, dan perempuan menyambut beliau dengan sukacita yang meluap-luap. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian ya, yang familiar kita dengar seperti Tola'al badru alaina ya, gitu, karena
Anak-anak pun ikut bersorak-sorai ya, melambaikan tangan dan berlarian menyambut pemimpin baru mereka. Ini adalah momen yang sangat mengharukan dan menjadi awal bagi perkembangan Islam. Kemudian ada hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah perkembangan dakwah ya. Menjadi awal berkembangnya dakwah Islam di Madinah dengan dukungan penuh dari penduduk setempat. Kemudian ada melatih kesabaran ya, tentu ya, melatih sifat sabar, ikhlas dan tawakal karena Allah dalam menghadapi cobaan hidup. Yang ketiganya persaudaraan Islam ya. Yang keempatnya teladan perjuangan. Selanjutnya ada pesan moral dari hijrahnya Nabi Muhammad, berani berubah menuju kebaikan. Yang pertama adalah dari malas menjadi rajin belajar. Dulu mungkin ada yang suka menunda-nunda PR ya, atau kurang semangat dalam belajar. Nah, hijrah kita itu berarti dari yang tadinya malas menjadi rajin dalam belajar. Yang kedua, hijrah dari yang tadinya suka berbohong sekarang jadi jujur, meninggalkan sifat suka berbohong dan beralih ke berkata jujur dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, hijrah dari rasa malas menuju rajin ya. Rajin itu banyak, ada rajin sholat, rajin puasa, rajin mengaji, rajin tadabbur alam ya. Ini mengubah kemalasan menjadi kerajin ya, kerajin. Tadi kesimpulan ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini adalah peristiwa bersejarah yang memberikan teladan mulia bagi seluruh umat Islam di dunia ya. Dari kisah hijrah ini kita belajar untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan, ikhlas dalam beramal, dan berani berubah menjadi pribadi yang lebih baik demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai motivasi untuk terus memperbaiki diri dan menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.